yakin. Jadi bukan menyaksikan dengan mata syahadah itu, tetapi meyakini, menyaksikan dengan hati kita. Karena yakin itu syaratnya itu kan 3 syarat keyakinan itu. Yang pertama adalah qaulul bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tasdiqu bi qalbi, benarkan dengan hati. Wa qaulul bil lisan, ucapkan dengan lisan. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada rukun Islam yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaniha, bermula rukun Islam yang kedua itu iqamus sholati, mendirikan sholat. Wahia, bermula iqamus sholat atau bermula sholat itu afdhalul ibadatil badaniyati. Sholat itu adalah utama-utamanya ibadah badaniyah. Nah, kalau di sini dituliskan utama-utamanya badaniyah, berarti ibadah ada 2. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah. Ada ibadah zohiriyah, ada ibadah batiniyah. Ini harus dipahami ibadah. Jadi ibadah itu kalau nggak pakai ilmu kan nggak punya apa-apa, nggak ada nilai di hadapan Allah. Ya. Tetapi kalau seumpama kita ibadah dengan memiliki ilmunya, barulah di sana kita memiliki kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini digambarkan dalam kitab Qasiqatus Sajdah, sholat itu adalah utama-utamanya ibadah badaniyah zahiriyati, yang zahir. Ya. Wa ba'daha, setelah ibadah badaniyah zahirati yang utama yakni sholat, yang kedua apa? Puasa. Wa ba'daha as-saumu. Ya. Setelahnya ibadah sholat adalah puasa. Urutannya nih. Jadi ibadah johiliyah yang pertama adalah utamanya sholat. Yang kedua puasa. Puasa ini juga termasuk ibadah badaniyah johiliyah. Summal haji. Ya. Kemudian haji. Ibadah haji juga ini adalah ibadah maqdhah, ibadah badaniyah. Maka ini hati-hati nih, ya. Kita harus cermat. Sekarang lagi mulai viral lagi nih, Arab membuat alat. Jadi haji dan umroh itu cukup pakai alat aja. Gimana? Repot nanti gitu. Nah, itu masih dimusyawarahkan, tapi alhamdulillah MUI Indonesia, baik itu MUI pusat maupun MUI daerah, ya, tidak membenarkan adanya. Karena yang namanya ibadah haji dan umroh itu adalah ibadah maqdhah yang harus hadir di posisi. Nah, kalau seumpama kayak gitu mah enak, ya. Jadi ngayal aja udah ibadah haji. Nah, itu kan sama juga dengan ngayal. Orang pakai kacamata, pakai ibarat kata alat yang seolah-olah kita mencium ajar aswad, seolah-olah kita tawaf. Nah, itu untuk manasik boleh, sah. Buat latihan manasik haji boleh. Tetapi kalau untuk ibadah asli harus datang. Ya kalau kayak gitu mah nanti di Monas aja. Tapi pakai kacamata ya 5 dimensi itu namanya. Masya Allah. Nah, ini hati-hati karena ibadah haji juga termasuk ibadah badaniyah. Kemudian summal zakat. Ya, kemudian zakat itu juga adalah ibadah badaniyah. Nah, jadi ibadah badaniyah atau ibadah zahiriyah itu adalah yang pertama apa tadi? Salat, 2 puasa, 3 haji dan zakat. Ini ibadah badaniyah. Dalam Al-Quran ibadah badaniyah itu perintahnya ada 500 ayat.
Berarti sisanya berapa? 6.166 ayat itu perintah Allah untuk ibadah batinnya. Ya. Maka penting mana nantinya? Ya, nanti penting mana? Antara ibadah zohir dengan ibadah batin atau ibadah ruh. Nah, nanti di sini kan kira-kira yang ada di alam kubur itu nanti apa tuh? Ruh. Tapi ingat, 5 hal ini badannya yang harus dijaga. Sholatnya dijaga, ya. Itu untuk jasad kita nanti. Keselamatan jasad kita. Karena apa? Seluruh amalnya hamba Allah, umat Muhammad, ya, belum dihitung. Pada saat yang melihat, yang pertama kali dihitung adalah sholatnya dulu. Kalau sholatnya bagus, baru yang lainnya dihitung. Kalau sholatnya gak bagus, semua amalannya dibuang doang. Ya. Di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya nanti manusia akan diperlihatkan amalnya hanya bagaikan debu yang berterbangan. Masya Allah, enggak kelihatan, tertiup angin. Jadi menggantung. Kenapa demikian? Karena ibadahnya enggak pakai ilmu. Dan surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran pelajaran kepada kita di dalam ayat 25. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya amal manusia nanti pada hari kiamat itu hanya bagaikan amalnya bagaikan angin aja. Tapi bukan tidak bisa menolongnya. Kenapa? Karena dia beramal atau beribadah tanpa pakai ilmu. Laisa ilmi bila amalin wa laisa amali bila ilmin. Tidak ada amal tanpa ilmu dan tidak ada ilmu tanpa diamalkan. Ilmunya banyak, pinter, tapi gak ngamalin ilmunya, akhlaknya gak dipakai, tata keramanya gak dipakai. Ini rusak. Karena kalau semua patokannya cuma ilmu doang, iblis juga punya ilmu, pinteran ilmunya, pinteran iblis. Abu Jahal juga pintar, Abu Lahab juga pintar. Tetapi ilmunya hanya untuk urusan duniawi saja, tidak mencapai kepada amal akhirat. Maka nanti amalnya itu bagaikan debu saja. Pernah melihat debu di batu? Sok, siram air. Ada nggak debunya? Hilang. Kayak gitu tuh amalnya orang beribadah tanpa ilmu. Maka pentingnya kita ini mempelajari ilmu fikih agar kita tahu ya, bagaimana ibadah kita yang baik. Itu tadi adalah ibadah badaninya. Fafarduha afdhalul faraid. Adapun kefarduannya salat itu adalah ya lebih utama-utamanya faraid kefarduan. Jadi kalau urusan sholat ini udah gak ada ujurnya. Karena ujurnya sholat itu cuma 2. Apa? Tidur sama lupa. Kalau dalam kitab Kasyifatus saja ini dikatakan ya, wa nafluha abdalul nawafil. Sunnahnya sholat itu utama-utamanya kesunatan. Wala yuzaru ahada fi tarkiha madama aqilan. Tidak ada ujur bagi manusia salah satu dari kalian untuk meninggalkan sholat selaginya akalnya masih ada. Kira-kira kalau seumpama orang tidur masih ada ke akalnya? Nah, makanya ujurnya sholat adalah tidur. Orang kalau namanya lupa, ibarat kata akalnya masih ada nggak? Nggak hilang. Namanya hilang akal, ya, amnesia itu lupa ingatan kan? Berarti akalnya hilang nggak tuh? Akalnya hilang. Maka boleh kita nggak sholat dengan syarat amnesia. Katanya nggak punya wali hebat luar biasa, kok ibarat kata agak sholat. Loh itu udah amnesia. Dia udah lupain dunia. Yang diingat hanya
Allah. Orang yang namanya mabuk cinta, kira-kira masih ingat sesuatu nggak? Udah lupa daratan. Makanya dalam cinta itu cinta mau mencinta itu. Cinta itu udah lupa segala-galanya. Nah kalau para aulia ilah ada yang nggak sholat bagaimana? Ya ini udah lupa. Jangan salah kita. Kalau kita masih sholat, masih ingat kopi, masih ingat rokok, kok nggak sholat? Ini repot. Ya. Kalau wali nggak sholat wajar. Kenapa? Udah hilangnya akal. Kenapa? Karena mabok. Dalam Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah sekali-kali kalian mendekati sholat kalau kalian dalam kondisi mabok. Nah, mabok itu luas. Nah, tapi kalau semua maboknya ibarat kata mabok minuman juga itu nggak boleh. Yang namanya hilang akal lah. Hilangnya akal. Jadi kita nggak sholat. Nah, para aulia itu mabok cinta. Hilang akal, nggak sholat gak masalah. Doanya yang mustajabah, fanaul billah namanya. Udah fana. Jiwanya itu sudah menyatu dengan Allah, fana akan dunia, udah gak penting urusan dunia. Ada duit, gak ada duit, gak ngaruh. Kalau kita ada duit senang, kagak ada duit, susah. Berarti masih ingat duit gak? Ya harus ingat sholat. Kalau masih ingat duit, masih harus ingat sholat. Ya. Karena kalau awliya ilah itu dinah dalam Al-Quran, ala inna awliya ilah illa khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah para wali-wali Allah itu tidak ada rasa khawatir lagi, nggak ada rasa lagi takut, nggak ada rasa lagi bimbang, nggak ngaruh pisan, dipuji nggak dipuji, enggak ngepet. Mau dipuji bodoh amat, nggak dipuji kagak ngaruh, santai-santai saja. Karena apa? Jiwanya hanya Allah. Ya, nah ini ya, wala uyub zaru ahadun fi tarkiha madama ilah wa amal ibadatu badaniyatu al-qalbiyatu. Adapun ibadah badaniyah yang berbangsa qalbiyah, tadi berbangsa zahiriyah ya, yakni adalah iman. Kal imani seperti halnya iman, wal ma'rifati dan ma'rifat, wa tafakkuri dan tafakkur, wa tawakkuli dan tawakal, wa sabri war raja war ridha bil qada wal qadar, wa mahabbatillahi ta'ala wa taubati. Banyak enggak? Banyak enggak? Enggak benar. Bagian ulama itu mengatakan ibadah zahiriyah itu perintahnya dalam Al-Quran cuma 500 ayat. Sisanya ibadah batiniyah. Maka ibadah kata jangan kelihatannya zahirnya aja, cuma dikit ya kelihatan itu mah sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau udah masalah yang begini nih, iman kelihatan nggak? Masya Allah. Ya. Sama ibarat kata dengan harapan angin. Angin itu nggak kelihatan, tapi kita benar-benar butuh angin, betul nggak? Kalau seumpama kita kehabisan angin, kemarin aja mohon maaf, oksigen aja langka. Betul nggak? Oksigen saja sampai langka. Kenapa? Kita nggak kelihatan memang, tapi kita butuhkan. Maka yang namanya keimanan ini harus kita pelajari benar-benar dengan baik dalam hati kita. Tancapkan dalam jiwa kita akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar ungkapan, bukan sekedar ucapan, tapi tancapkan dalam hatimu. Pondasi kuatkan jiwamu akan keimanan. Mantap. Kudu mantap, wong hidup kok agak mantap. Karena itu syarat doa mustajabah ya itu. Syarat doa mustajabah itu. Syarat masuk surga itu. Syarat bahagia dunia akhirat itu. Pengen bahagia hidup di dunia, syaratnya itu iman. Coba kalau nggak percaya, lihat. Jelas itu nyata sekali Qur'annya. Bagi mereka yang senantiasa pengen diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia di dunia ini. Kita lihat surat At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar aku ciptakan manusia dari sebaik-baiknya ciptaan.
Summa radadnahu asfalas safilin. Kemudian aku letakkan manusia itu di dalam tempat yang paling rendah, serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang memiliki keimanan. Berarti orang yang punya iman itu bukan diletakkan di tempat yang rendah, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat derajatnya. Iman syaratnya. Maka tancapkan, fondasikan keimanan. Jangan main-main dengan iman ini. Ini bukan guyonan. Walaupun kita ini terkadang ini terjadi manusia itu bisa nggak yakin gara-gara ragu. Apa faktornya ragu? Kakek mikir. Orang kebagian mikir yang kagak jelas jadi ragu. So, mau berangkat aja dak hujan. Jadi berangkat kagak? Berangkat saja. Kalau memang Allah menakdirkan saja hari ini saya kehujanan, ya kehujanan lah. Yang penting sebelum berangkat sedia payung sebelum hujan. Gitu aja kok repot. Gitu loh. Jadi fondasi langkah kita, jalan kita untuk menuju ke depan dasari dengan iman. Gak usah kakek mikir. Kakek mikir rusak sok. Ya. Mikir yang enggak. Nah, nanti ada ajaran pikir, ya ini namanya tafakur. Itu juga pelajaran dari kedua, ya. Wal ma'rifati, ma'rifah. Nah, ini ma'rifat ini kadang-kadang ini banyak yang salah kaprah juga. Pembahasan masalah ma'rifah ini banyak yang salah kaprah. Padahal ma'rifat itu adalah dia harus kenal dulu siapa dirinya. Maksudnya bagaimana? Ketika sudah dia mengetahui tentang keimakrifatan, dia selalu mewawas dirinya, mengukur kehidupan di muka bumi ini dengan barometer dirinya, bukan mengukur dengan orang lain. Nah, makanya orang dulu bilang apa? Ngaca emang ngaca. Yang namanya ngaca itu melihat siapa? Bukan melihat orang lain. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah mengukur diri kita dalam kehidupan kita, insya Allah akan ada keselamatan diri kita. Barometernya di diri kita sendiri. Kekuatan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katanya man arafa nafsi arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenali dirinya. Ini namanya ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu ya bisa melalui langkah-langkah taqarruban ilallah. Pendekatan diri kepada Allah melalui ya silaturahim, pendekatan diri silaturahim kepada para kiai, silaturahim kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang masih hidup namanya silaturahim, yang sudah meninggal namanya ziarah. Pendekatan diri, ma'rifah. Ini penting. Yang ketiga adalah tafakur. Bagaimana tafakur yang sebenarnya? Dalam Al-Quran Allah juga berfirman, ya, yang dikategorikan oleh albab oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi kita ini berpikir itu tentang kejadian alam semesta agar kita tambah syukur kepada Allah. Tafakur, banyak mana sih nikmat sama azab? Nikmat sama musibah banyak mana? Nah, kalau kita nggak sering tafakur, insya Allah banyak ngeluhnya. Padahal apa? Nikmat itu lebih banyak dibanding musibah. In ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kamu diperintah untuk menghitung nikmat Allah, ya, apabila kalian itu ingin menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup. Kenapa nggak sanggup? Saking banyaknya. Sekarang sehat sama sakit banyakan mana? Kalau lagi sakit ngeluhnya banyak, berarti nggak kuat, belum masuk. Maka itu penting kita pelajari. Nanti masuknya kepada tawakal dan sabro, dan juga harus qada, ridho dengan takdir, ya, biqada'i wa taqdari. Nah, ini semua ada di dalam kitab Kasih Patuh Saja. Ya, kenapa saya mengkajikan kitab Kasih Patuh Saja ini? Ya, karena di sini ada semua nanti ada di dalam rukun iman, dijelaskan semua itu. Maka kan di sini pertama nanti iman, ma'rifat, ya, tafakkur. Terus apa lagi? Wa tawakkuli, tawakal. Tawakal apa sih?
Nah, itu kalau nggak belajar kan susah. Taunya adalah pasrah, iya. Tawakal itu bukan pasrah. Maka dulu pernah saya sampaikan ada beberapa kalimat yang penting kita harus ketahui. Ini ilmu. Ya. Jadi ibarat kata serah itu terpecah menjadi berapa bagian? 4. Yang 3 jangan dipakai, yang 1 aja yang dipakai. Kata serah. Serah yang pertama adalah terserah. Dikit-dikit terus terserah. Mau minum apa? Kalau dikasih air comberan mau? Dan tadi katanya terserah. Loh, air comberan juga kan air. Maka kalau kita dikasih pilihan mau minum apa, balikin adanya apa. Gitu loh. Tapi kalau kita tidak ditanyakan lagi, pakai ditanya mau minum apa? Ya, kalau ada sih kopi. Keinginan kita, mohon maaf kopinya nggak ada, ya udah kalau nggak ada teh. Yang terpenting adalah jangan sampai air cobe. Nah, tapi kalau terserah, ya terserah yang ngasih ya enggak. Mau dikasih air coberan kudu minum nggak? Nih, terserah. Serah yang pertama dari kata terserah jangan dipakai buat kehidupan kita. Bahaya. Terus serah yang kedua apa? Ya, pasrah. Pasrah boleh. Ya jangan satu contoh sampean itu dipukulin orang blak pasrah aja kira-kira benyut gak? Dipukulin orang pasrah aja benyut kagak? Kalau kita masih mampu untuk menghindarlah. Itu namanya ikhtiar bi qadratillah. Jangan pasrah. Kalau kita masih mampu untuk menghindarlah. Bukan melawan, tapi menghindar. Kalau kita udah nggak mampu menghindar lagi, baru nanti itu namanya juga bukan pasrah, tapi yang berikutnya terserah. Terus apa tadi? Pasrah, menyerah nggak boleh. Ya, apa menyerah? Ya, mau ditakdir duluan. Ya, saya mah nikmati nasib aja. Namanya gampang menyerah. Susah sedikit nyerah, susah. Padahal manusia itu susah atau tidaknya itu bagaimana ikhtiarnya dia, betul nggak? Dulu kita nggak bisa naik motor karena susah. Begitu dia latihan jatuh bangun dari naik motor, kira-kira bisa naik motor kagak? Segala sesuatu itu harus dicoba. Makanya ya moto saya nih, ya. Jangan katakan tidak bisa, tapi izinkanlah saya mencoba. Jangan katakan tidak, tapi katakanlah izinkanlah saya mencoba. Karena setiap percobaan itu pasti ada kegagalan dan di balik kegagalan ada keberhasilan. Ya kalau belum dicoba dibilang nggak bisa gimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah nggak akan ada kebisaannya kita. Satu contoh, jadi MC. Satu contoh, muhadharah. Satu contoh, diri di atas panggung. Kalau kita mengatakan tidak bisa, sampai kapanpun kita tidak akan bisa. Tapi kita katakan, izinkan saya mencoba. Mohon maaf, bisanya manusia gara-gara apa? Gara biasa. Bagaimana bisa terbiasa kalau nggak mau mencoba? Paham ya? Coba. Dicoba. Kalau udah dicoba nanti akan terbiasa. Akhirnya lama-lama bisa karena terbiasa. Nggak mungkin bisa terbiasa kalau nggak mau mencoba. Maka kalau seumpama disuruh jadi MC, maju aja, latihan, lama-lama bisa. Disuruh pimpin tahlil, maju aja, lama-lama bisa. Jangan katakan, ayo ibu pimpin tahlil, maaf saya nggak bisa. Nah ini, sampai kapanpun nggak akan bisa. Bang, pimpin tahlil bang, nggak bisa, sampai kapanpun nggak akan bisa. Tapi katakanlah kalimat, izinkanlah saya mencoba karena masih belajar. Salah itu wajar nggak? Karena masih belajar. Jadi kita tetap siap tampil dimanapun dengan cara apa? Belajar. Ya, nih, ya. Terus yang terakhir apa? Yang benar yang mana? Berserah. Kaidahnya jelas. Kaidahnya jelas Al-Quran.
berserah. Mana kaidahnya di sana? Di sana ada kaidah banyak sekali di dalam Al-Quran. Satu contoh ketika kita menimpa musibah, qalu wa inna, ini berserah. Segala semuanya milik Allah dan segalanya dikembalikan kepada Allah. Kalau kita nggak kuat, jangan nyerah, jangan pasrah, jangan terserah, tapi berserah. Ya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini namanya berserah. Kau uji kami, kau telah menjadi manusia akan diuji oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji hambanya sesuai batas kemampuannya. Tapi saya nggak mampu ya Rob, karena itu aku serahkan kepadamu ya Allah. Tolong hamba, tolong hamba, tolong hamba. Kira-kira ditolong kagak? Itu namanya berserah. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Apabila kalian menginginkan sesuatu, maka berserahlah diri. Bukan pasrah diri di sana. Berserahlah diri kepada Allah, maka niscaya kau akan menggapainya. Fa iza azamta fatawakal. Berarti tawakal itu maknanya apa? Berserah. Bukan menyerah, bukan pasrah, bukan terserah, tapi berserah. Yang namanya berserah kudu sungguh-sungguh. Ini namanya dikategorikan mujahadah, muhasabah, muraqabah. Turunkan istighosah. Itu cara kita minta tolong, berserah pada Allah. Ya ghiyasal mustabisina abisna. Hanya Allah. Nah, ini tawakal. Yang selanjutnya adalah wasobri, sabar, warrojai. Roja apa roja? Roja apa? Harapan. Nah, awas ya. Di sini ada dua hal. Ada roja, ada tomak, ada tamani. Ada roja, ada tamani. Tamani diharamkan oleh Allah, roja dianjurkan. Tamani itu adalah mengharap-harap perkara yang gak mungkin, hal yang mustahil. Andai saja hujan duit. Hujan duit itu tamani namanya. Ngangan-ngangan yang gak mungkin. Sedangkan roja itu harapan yang mungkin. Semoga Allah ampuni dosa saya, itu roja. Semoga Allah mudahkan langkah saya, itu roja, harapan. Jadi roja itu kalau dalam ibarat kendaraan namanya rem, gas. Gas dulu, nanti ada yang namanya khauf, ada roja, ada khauf, ada rem, ada gas. Enggak ada halangan, gas, ada halangan, rem, ada halangan, gas. Ya, enggak ada halangan, gas. Ada belokan, rem. Lama kelamaan kalau ngerem tujuh takut dikit-dikit takut ngerem mulu ya ke jalan-jalan, betul kan? Atau baru indah rem sama gas disatuin, meledak. So banyak orang yang stres dan gendam karena apa? Rem sama gasnya roja dan hobi dibarengin, kepleng jadinya, kepleng. Harapan juga, takut juga, besar. Dipencet itu rem sekencang-kencangnya, gas dikencet, ditarik sekencang-kencangnya, meledak mesin, otaknya meledak. Nah ini ya. Terus waridho bil qada'i wal qadari. Ridho ya, ini yang paling berat ya. Tetapi tidak berat kalau kita kembalikan kepada Allah. Karena hadiahnya ya, mohon maaf, lari maraton itu berat, lomba lari itu berat, tapi karena ada hadiahnya jadi ringan kan? Nah tujuannya apa? Menang. Nah kita ini juga lagi berlomba-lomba. Yang namanya berlomba-lomba itu tujuannya menang. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tujuannya adalah kemenangan.
Tidak mungkin kita meraih sebuah kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa cinta. Ada cinta, ada pengorbanan. Ada pengorbanan, ada perjuangan. Yang namanya berjuang pasti ada pengorbanan lah. Yang namanya berjuang kagak mau berkorban, ya gak usah berjuang, tidur aja. Berjuang kudu korban. Korban waktu, korban pikiran, berjuang. Nah, nanti ada kemenangan. Menang tidaknya yang nilai siapa? Allah. Karena apa? Jurinya ada. Ya, putusannya ada, tapi hadiahnya pasti juga ada. Gimana hadiahnya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah ini ridha bil qada'i wal qadari. Ridha dengan ya qada dan qadarnya Allah. Ya, dalam surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang mengenai dirimu hendaknya redha. Senang ridha, susah serius. Jadi kalau nggak latihan nggak bisa. Ngomong gampang, sabar. Gampang ya? Belum ngerasain. Kalau latihan insya Allah bisa. Semua kalau latihan pasti bisa. Maka kita harus banyak latihan ya. Mujahadah, latihan terus latihan. Terus yang selanjutnya adalah apa? Raja, ridha, qadar wa mahabbatillah. Udah masuk tuh mulai ya, cinta Allah. Apapun janjinya udah ketemu tuh. Kalau udah kesini tuh udah janji ketemu tadi. Apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau udah kayak begini nih, Masya Allah. Setiap dia berbuat kebaikan, dia tidak pernah mau minta imbalan kepada orang yang dia baiki. Imbalannya hanya Allah dan Allah. Kalau kita kan kadang-kadang ya mohon maaf ya pengen bantu orang aja masih mikir, wani. Jadi ukuran nolong orang itu ukuran dompet, betul. Nah ini belum nyampe kepada mahbatillah atau mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Orang cinta itu tadi kan perlu dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan sama sekali ya tidak ada cinta di dalam. Maka kalau kita sudah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ikuti jejak Rasulullah SAW yang tidak pernah meminta imbalan dari manusia. Dia hanya kepada Allah, dan pada Allah. Nah, ketika manusia itu memberi, itu hanya adalah sebagian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Haram juga untuk ditolaknya. Terimalah, itu anugerah dari Allah. Tidak boleh meminta dan enggak boleh menolak. Anugerah Allah. Ini nanti masih ke sana. Yang terakhir adalah, mohon maaf masih banyak ini ya, wa taubati dan taubat wa tatahhuri minar razail. Masyaallah. Katoma. Nah, ini dia nih. Taubat terus lalu membersihkan dari kikir-kikir kotor. Apa itu tadi yang saya bilang? Toma. Naruh imbalannya dari manusia, toma. Mana kamu? Tahlilan kayaknya udah berkah. Agak tahunya begitu tahlilan agak dapat berkah. Nah ini kan toma namanya. Mengharap ya. Toma. Ya, itu juga hilang. Ya. Itu perusak amal juga tuh. Ya, perusak amal. Wanahwihi dan seperti daripada tomak itu sendiri. Fahiya afdhalul minal ibadati badaniyati zahirati. Ya, adapun lebih ya, yang semuanya itu adalah utama-utamanya ibadah badaniyah dari iya. Ini yang lebih utama lagi tadi itu. Ya. Iman. Semua itu yang tadi disebutkan roja dan juga badaniyah itu lebih utama daripada ibadah badaniyah johi roti. Jadi hatta minas salati sampai dari sholat papat waroda tafakkuri sa'atan abdulu min ibadati situna sana ya.
Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya tafakur sesaat itu lebih utama dibanding ibadah 60 tahun. Gitu nah. Salah. Ya, daripada ibadah 60 tahun. Wa abdolul jami'il imani, dan utama-utamanya ya dari keseluruhan iman ya. Utama-utamanya dari keseluruhan iman itu adalah senantiasa kita mengingat akan kekuasaan Allah. Apa namanya tadi? Tafakur ya, tafakur ya. Maka mari sama-sama. Jadi sholat itu adalah hukumnya apa tadi? Wajib. Abdulul ibadatil badaniyatil zahirah. Nah, jadi ada dari salat itu pun ada lagi yang ibadah lebih abdul lagi. Apa? Tadi jaga iman, cinta, ridho, tawakal, pasrah. Nah, ini ibadah-ibadah batinnya. Makanya itu notok hati itu kudu dilatih. Ya. Yang lihat status saya udah dilihat ya. Itu ada 3 ya. Yang pertama as-safa, al-wafa, al-jawa. Ini az-zafa ya. As-safa, al-wafa, az-zafa. Ini 3 ini insyaallah kita akan selamat. As-safa, kalau kita sudah as-safa itu insyaallah apa sih? Membersihkan hati dari iri, dengki, sombong, takabur, hasud. Masya Allah, ngeri ini penyakit yang paling mengerikan. Rajin kita ibadah, taat kepada Allah, sholat malamnya rajin, segala-galanya rajin, pintar ilmunya, layah-layah kita baca kitabnya. Tapi kalau kita memiliki sifat iri, dengki dan hasud, Masya Allah, terlebur amal kita semua. Alhamdulillah, jaga ini, jaga hati, bersihkan hati kita. Nah, yang tahu kotornya siapa? Diri sendiri. Kita nggak bisa membersihkan hati orang lain. Mungkin kalau seumpama ada ya rumah sakit khusus hati, pembersih hati, mungkin banyak pasiennya. Ya Allah, hati kita ini yang tahu kita kotornya hati kita ini kita. Allah. Yang nilai siapa? Yang nilai siapa? Ya Allah yang menilai hati kita. Allah nilai hati kita. Maka di situ ada yang namanya, mohon maaf ya, sifat 20 masih ingat nggak? Ya. Qadiran, muridan, aliman. Nah, aliman ini katanya sama dengan ilmu. Tidak. Kalau ilmu itu adalah mengetahui perkara yang nampak, yang kita perbuat secara nampak. Tapi aliman ini adalah mengetahui sesuatu yang tidak digambarkan. Aliman. Maksudnya apa? Yang tersirat di hati. Hati kita ini gerutu sama orang, benci sama orang, bersangka sama orang. Masya Allah. Itu dinilai, dilihat oleh Allah. Allah lihat. Sami'an, aliman, sami'an, basiron. Itu Allah lihat. Itu yang benar-benar nggak kelihatan. Kayak amin. Ya, ada. Bisa lihat. Ya, karena kita nggak punya sifat aliman. Nggak lihat. Allah memiliki sifat aliman. Apa yang tersirat dalam pikiran kita belum diomong, baru mikir doang. Allahu Akbar. Maka hati-hati, tato hati. Nato hati, benar-benar dijaga hati. Itu namanya apa tadi? As-safa. Terus yang kedua apa? Apa tadi? Al-wafa. Al-wafa. Ini juga harus punya di dalam diri kita. Baru yang ketiga adalah al-zafa. Al-wafa itu apa? Itu tenang, tentram, adem ayem. Ngapain diri? Gak usah ngaca orang, ngaca diri aja. Kebahagiaan ada di sana. Al-zafa itu adalah apa? Hah? Diri kita ini selalu menata. Jangan sampai hati ini senantiasa memiliki dengki sama orang lain atau benci kepada orang lain. Tak boleh. Allah jaga hati, jaga hati.
Ini hati ini benar-benar harus kita tata ya. Terus latihan. Berat nggak? Berat. Kalau nggak ada kemauan. Kalau ada kemauan nggak akan berat. Mendaki gunung manapun setinggi apapun Himalaya. Kalau dia memang udah hobinya daki, dia tidak ada terasa berat. Betul. Daki terus dia. Daki terus. Tidak ada berat menuju jalan Allah kalau kita terus mau berusaha dan ingin menggapainya. Caranya nggak usah susah-susah, ngaku aja pada Allah. Ngaku ya. Kalau udah urusan hak adami juga kita harus ngaku. Karena taubat itu harus dengan ada hak adaminya juga. Kalau hak adaminya ini belum minta maaf, repot. Pernah nggak dengar kisah tuh? Seorang santri meminta maaf kepada kiainya karena telah memfitnah kiainya. Apa kata kiainya? Punya kemoceng yang terbuat daripada bulu ayam? Punya. Ya udah, sekarang kamu dari tempat kamu memfitnah saya, lepaskan, taburkan itu. Taburkanlah satu persatu bulu ayam yang ada di kemoceng tersebut sampai habis. Terus datang ke saya, bilang sudah habis. Dia nyampaikan kepada kiai, udah habis bulu ayam yang ada di kemoceng. Baik, kalau begitu sekarang kamu balik lagi umutin. Mampu nggak? Nggak, pada terbangan. Itulah fitnah. Maka untuk bisa menggapai daripada, apalagi kita memfitnah kepada orang tua kita, memfitnah kepada guru kita, memfitnah kepada kerabat kita, ini harus kita akui dan benar-benar minta maaf kepada Allah dan minta maaf juga kepada orang yang kita fitnah. Bahaya ini. Sampai kapanpun belum dapat kita tidak. Sebelum kita benar-benar patuh. Ingat ya, sebelum mendapatkan ridhonya belum selesai urusannya. Ini namanya hak adami. Oleh karena itu, agar kita bisa simpel, singkat, jangan sampai penuh dengan hak-hak adami yang sekiranya kita berbuat salah, tersenyumlah dimanapun kita berada. Karena senyum itulah yang menyebabkan kita bisa bahagia dunia dan akhiratnya. Karena kita senyum, berarti kita gak punya musuh. Betul? Kalau kita senyum sama musuh kuat gak? Gak bisa ya. Bisa gak? Gak bisa. Nah kalau kita gak punya musuh, bisa senyum gak? Nah biarkan orang lain memusuhi kita, yang penting kita tidak punya musuh. Sehingga kita mudah tersenyum kepada siapa. Insya Allah. Baik, sampai di sini selesai sudah bahasan. Kelewatan 3 menit. Mau ada pertanyaan? Kamu silakan. Ada pertanyaan? Ya. Yang kedua selesai rukun Islam. Rukun Islam yang kedua salat. Ya. Ini sudah kita bacakan. Kayaknya kok kasih patuh saja itu lebih luas. Iya. Maka ini kalau Safinatun aja kan cuma rukun Islam itu ada 2. Ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat. Namun kalau di sini dikupas tuntas habis. Maka kita pasti patuh saja ini sepertinya kita kelanjutan. Dulu Safinatun aja udah berkali-kali hatam kita. Maka sekarang kita kelanjutannya kasih patuh saja ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji, kita kasih patuh saja, insya Allah membawa maslahat dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya tutup, kemungkinan guru kami Gus Ali ingin memberikan tambahan. Kami persilakan. Kalau kita pada